Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik ayah bunda, alhamdulillah pada kesempatan ini, pada video kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa untuk tetap belajar, untuk menuntut ilmu, terutama untuk orang tua yang sedang berjuang untuk kebaikan anak-anaknya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara belajar anak yang berbeda-beda. Mungkin banyak di antara kita yang sering bertanya, kenapa ya kakak itu lebih cepat membacanya, lebih cepat berhitungnya, sedangkan adiknya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Atau mungkin anak tetangga yang belajarnya itu bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, sedangkan anak kita baru 5 menit saja dia sudah gelisah. Banyak orang tua yang akhirnya menyimpulkan bahwasanya apa anakku malas ya, atau anakku apa kurang pintar ya. Padahal belum tentu seperti itu, karena pada faktanya setiap anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita membahas tentang cara belajar anak, ada poin penting yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada dua otak manusia itu yang benar-benar sama. Bahkan anak yang kembar identik pun dia memiliki perkembangan jaringan otak yang berbeda. Nah, menurut psikolog dari Harvard University, beliau menjelaskan melalui teori multiple intelligence bahwasanya kecerdasan manusia itu tidak hanya satu jenis saja. Ada anak yang lebih mudah belajar itu melalui bahasa, kemudian ada juga anak yang mudah belajarnya itu melalui gerakan, melalui musik, ataupun melalui gambar, dan ada juga anak yang lebih mudah belajar ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Artinya bukan karena anaknya yang kurang mampu, tetapi karena jalur belajarnya memang berbeda-beda. Dan kesalahan yang sering kali dilakukan oleh orang tua adalah membandingkan. Biasanya banyak orang tua yang bilang, lihat tuh kakakmu lebih pintar, kakakmu itu lebih rajin belajar, atau mungkin lihat itu temenmu sudah juara di mana-mana, sedangkan kamu masih di situ-situ aja, belum ada perkembangan sama sekali. Nah, ini kesalahan utama di kebanyakan orang tua. Padahal ada juga peneliti dari Stanford University, beliau mengatakan bahwasanya anak itu akan lebih mudah belajarnya atau perkembangan belajarnya itu ketika dia diapresiasi, bukan dibandingkan. Karena anak itu akan belajar bahwasanya yang terpenting itu adalah kita terus berproses, kita terus berkembang, bukan selalu menjadi yang terbaik. Jadi kalau hari ini anak kita belum bisa seperti anak lain, belum tentu ada yang salah. Mungkin kita belum menemukan cara belajar anak kita yang paling sesuai. Karena setiap anak diciptakan dengan potensi yang unik dan berbeda-beda. Dan tugas kita bukan membuat cara belajar anak itu harus sama semuanya. Tetapi tugas kita adalah membantu mereka untuk menemukan cara belajar mereka sesuai dengan potensinya. Nah, kira-kira menurut ayah bunda, apa sih momen yang paling menantang ketika ayah bunda mendampingi anak-anak ketika belajar? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.